Halo, perkenalkan nama saya Julius Pranajayanta dengan 1232181 dari Prodi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS Praktikum Geologi Struktur. Jadi kita akan mulai dari soal nomor 1. Oke, jadi pada UAS kali ini diberikan 3 soal. Yang pertama tentang lipatan, kedua sesar, dan yang ketiga tentang proyeksi ortografi. Jadi, masing-masing dari peserta ujian diberikan bidang A, B, C, D dengan strike dan dip yang berbeda-beda. Saya mendapatkan data seperti ini. Oke, untuk nomor 1 diminta adalah pertanyaan diminta menggunakan data-data A, B, C, dan VIN. Di sini kita pertama kali akan memplot bidang-bidang tersebut pada Stereonet, aplikasi Stereonet. Jadi saya munculkan terlebih dahulu dataset baru, plans, plan 1, plan 2, plan 3, dan plan 4. Kemudian saya ganti namanya menjadi A, B, C, dan VIN. Nah, data A sendiri akan kita gunakan data A, yaitu 90, 90 dan 15. Kemudian data B, ya kita akan menggunakan data B juga, 115 dan 45. Kemudian data C akan kita gunakan data C, 270 dengan 80. Kemudian VIN kita akan menggunakan data D, namun dip-nya kita akan menjadikan 0. Sehingga strike-nya 180 dan dip 0. Oke, kemudian pada bagian 1.1 dan 1.2 kita dapat mengerjakan sekaligus. Ya, diminta hubungan antara A dan B, yaitu garis perpotongan dan bidang baginya. Kemudian kita tutup terlebih dahulu C dan VIN. Kemudian kita ngambil calculation, two planes calculation, untuk menghitung garis perpotongan dan bidang bagi. Jadi kita masukkan data A, yaitu 90 dan dip-nya 15, kemudian data B 115 dan 45. Kemudian kita add to plot. Line of intersection merupakan garis perpotongannya dan B sektor merupakan bidang baginya. Jadi kita add to plot keduanya sehingga kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Line of intersection adalah garis perpotongan kedudukan sumbu antiklin sesuai dengan pertanyaan soalnya. Jadi kedudukan SA. Kemudian 1.2 merupakan kedudukan bidang SA. Oke. Kita lanjut ke nomor 1.3. Jadi soal 1.3 merupakan kedudukan garis bidang C dan sayap A. Hal tersebut sama dengan pertanyaan soal nomor 1.1. Jadi kita tinggal calculation, to plans calculation, kita masukkan data A 90 dan 15. Kemudian data C 270 dan 80. Kita add to plot. Hanya line of intersection karena tidak diminta bidang bagi. Oke, kita mendapatkan kedudukan dari garisnya adalah 270 dan dengan plunge 0. Ketiga, kedudukan garis CA. Oke, kita tutup kembali. Kemudian pada 1.4 diminta sudut antara sayap A dan B. Untuk mempermudah pengerjaan soal nomor 1.4, kita membuat dataset baru berupa plans dengan data A, datum bidang A dan bidang B. Sehingga kita tulis 1.4 sudut AB, kemudian kita add datum. Add datum, yang pertama adalah 90 dan dip-nya 15. Kemudian yang B 115 dan 45. Data tersebut bisa dilihat di sini juga, tidak perlu kembali ke sini. Oke. Untuk mendapatkan sudut antara, kita tinggal blok keduanya, kemudian calculation, angle between, dan selected planes karena merupakan bidang.
Di sini akan didapatkan angle 31,9 derajat atau 148,1 derajat. Karena diminta sudut antara, kita harus menggunakan sudut yang paling kecil. Jadi kita tulis di sini 31,9 degree. Oke, lanjut ke nomor 1.5. 1.5 diminta sudut antara bidang C, A, dan terhadap bidang B. Berarti 1.3 dan bidang B. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari bidang dari kedudukan garis tersebut, proyeksi bidangnya. Jadi kita klik calculation dan kita klik planes from poles. Nah, dari sini kita tulis sebagai 1.5 sudut CA B. Oke, CAB. Di sini kita memiliki datum ke bidang dari CA itu. Jadi untuk mempermudah lagi seperti 1.4 kita masukkan datum dari si B. Kita add datum, kita masukkan 115. 115 div 45. Nah, kita tinggal blok kembali dan calculation. Angles between dan selected planes. Dapatlah sudut 107,4 atau 72,6. Seperti yang tadi kita ambil sudut terkecil 72,6 degree. Oke, melanjut ke soal 1.6, pitch garis bidang C, A, dan bidang vein. Nah, pada bagian ini kita mengambil poles dari vein. Jadi kita klik vein, kemudian kita calculation dengan poles. Nah, di sini kita masukkan datum si CA yang ini 270 nol. Kita masukkan ke dalam 270. 270. Oke. Nah, seperti yang tadi kita mencari sudut antara. Lines. Kenapa menggunakan lines? Karena berupa titik pada proyeksi stereonet ini. Jadi kita mendapatkan 90 derajat. 90 derajat. Kita tulis sebagai pitch 1.6, pitch 90 degree. Hal tersebut sudah sesuai. Kita dapat lihat pada bidang C yang garis lurus ini dan pitch dari E dan poles dari vein berada di sini. Sehingga jika diukur dari strike akan mendapatkan sebesar 90 derajat. Oke, lanjut ke 1.7. Garis bagi antara bidang C dan sayap terhadap vein dan sayap B. Di sini kita hanya perlu mencari sudut antara vein dan garis perpotongan vein dan B untuk mendapatkan bidangnya. Karena kita sudah memiliki data C dan A. Jadi kita pertama melakukan calculation, to planes calculation, kita masukkan data B. Strike-nya adalah 115 di 45, kemudian vein-nya adalah 180 dan 0. Sehingga kita dapat line of intersection-nya. Add to plot. Oke. Nah, setelah mendapatkan line of intersection-nya, ini B, vein, kita masukkan, kita ubah proyeksinya menjadi proyeksi bidang. Jadi kita calculation planes from poles. Nah, kita mendapatkan ini, dan dari sini kita juga bisa calculation plane from poles. Nah, setelah kita mendapatkan kedua data tersebut, planes masing-masing dari perpotongannya, kita calculation kembali, to planes calculation, kita masukkan strike dari yang B dan vein 25, 90, dan yang 1.3 CA 0, 90. Nah, kita masukkan line of intersection-nya dan di sektornya juga. Oke. Kita tutup yang tadi. Nah, kita sudah punya garis perpotongan dan bidang baginya. Karena diminta garis bagi, kita mengubah bidang bagi ini menjadi poles. Berarti di sini. Sehingga ini merupakan
garis bagi CA BV ini. Oke. Sekian untuk nomor 1 CA BV. Oke. Ini untuk nomor 1, 1.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi untuk nomor 1, 1.1, jika dituliskan kedudukannya adalah 8,4 derajat, N123,5 derajat E. Untuk nomor 2, 108,4 derajat, N108,4 derajat E dengan dip garis miring 29,5 derajat. Untuk 1.3, 0 derajat, 270 N270 derajat E. Untuk nomor 4, sudut antaranya sebesar 31,9 derajat, 1,5 sudut sebesar 72,6 derajat, 1.6 pitch-nya sebesar 90 derajat, dan yang terakhir 1.7 garis baginya di kedudukan 0 derajat, N 282,5 derajat E. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Kita new saja ke Stereo Bar. Oke, pada soal nomor 2 ditanyakan tentang mengenai sesar. Jadi seperti sebelumnya, pertama-tama kita lakukan plottingan pada shear fracture 1, 2, dan bidang sesar. Kita tinggal tambahkan planes, 3 planes. Shear fracture 1 saya namakan sebagai SF1, shear fracture 2 SF2, dan bidang sesar. SF1 sendiri kita menggunakan data dari bidang A, sehingga kita masukkan strike-nya 90, dip 15. Kemudian bidang shear fracture 2 kita masukkan bidang B, yaitu 115. Shear fracture 2, 115, dan 45. Kemudian bidang sesar 270 dan 80. Karena menggunakan bagi bidang C. Oke, kita tutup dulu bidang sesar. Hal yang pertama bisa kita tentukan dari shear fracture adalah sigma 2. Jadi kita ambil calculation, two planes calculation. Jadi sigma 2 merupakan garis perpotongan antara kedua shear fracture. Jadi kita masukkan saja data dari shear fracture 1 dan shear fracture 2, 90, 15, dan shear fracture 2 adalah 115 dan 45. Kita ambil garis perpotongannya sebagai sigma 2. Kemudian kita juga ngambil bisektornya sebagai bidang bantu untuk mencari sigma 1 nanti. Oke, kita tutup sigma shear fracture 1, 2, dan kita ubah garis perpotongannya sebagai sigma 2 atau S2. Kemudian ini sebagai bidang bantu. Oke, untuk mencari sigma 1, kita hanya perlu mencari bidang dari sigma 2. Yaitu kita tinggal planes from poles. Nah, perpotongan kedua bidang tersebut akan menghasilkan sigma 1. Kita tinggal calculation kembali, two planes calculation, kita masukkan strike dan dip masing-masing. 108,4, dipnya 29,5, kemudian planes from ini 213,5, dan 81,6. Add to plot. Oke. Ini sebagai sigma 1. Untuk mencari sigma 3, kita tinggal mencari bidang dari sigma 1 sendiri. Kita plot, kita calculation, planes from poles. Oke, kita tutup bidang bantunya. Pertemuan dari garis perpotongannya akan menjadi sigma 3. Calculation, two planes calculation. Kita masukkan data dari bidang sigma 2, 213,5, 81,6. Dan bidang dari sigma 1, 308, 61,9. Kemudian kita add to plot garis perpotongannya. Nah, kita dapatkan sigma 3. Kemudian, pada soal 2.2, kita diminta untuk menentukan net slip. Net slip sendiri bisa ditentukan dari bidang yang dibentuk oleh sigma 1 dan bidang sesar. Perpotongan ini akan menghasilkan net slip. Jadi kita calculation, kita masukkan to
Plains calculation. Plan 1 merupakan strike dari bidang sesar 270 dengan dip 80. Ini plan 2 308 61,9. Add to plot. Oke. Nah, ini akan menjadi net slip. Nah, yang menentukan nama sesar adalah plunge dari net slip-nya. Kita klik net slip, plunge-nya adalah 56,4 sehingga sesar tersebut akan menjadi sesar turun. Karena pada plunge yang lebih kecil dari 45, sesar tersebut adalah naik, dan yang lebih besar dari 45 adalah sesar turun. Sehingga karena plunge-nya 56,4, maka sesar tersebut adalah sesar turun. Sekian untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kita tutup dulu yang nomor 2. Pada nomor 3, ditanyakan tentang kedudukan perpotongan kedua bidang. Bidang A dan bidang D. Bidang A ada pada sini, dan bidang D ada di sini. Nah, kita tidak akan menggunakan strike dan dip yang ada pada peta tersebut, tetapi kita akan menggunakan bidang D, A, dan D sesuai data yang diberikan, 90-15 dan D 180-30. Kemudian nanti kita akan tentukan juga pitch perpotongan, garis perpotongan pada bidang B, dan kedalaman di mana dapat dijumpai jika dilakukan pemboran di Boulder Creek. Saya akan memasukkan device lain untuk mendukung dalam perekaman terhadap pengerjaan menggunakan recording in progress. Oke, sudah bisa dilihat pada di sini. Jadi tadi kita memiliki singkapan A dengan strike dan dip N 90 derajat, E 15 derajat. Dan singkapan B N 180 derajat, E dan dip 30 derajat. Oke. Kemudian karena arah utara sejajar dengan sumbu Y, maka untuk N 90 derajat kita dapat langsung menarik garis lurus. Tarik. Kemudian untuk yang B adalah 180 derajat, berarti sejajar dengan sumbu Y-nya. Tidak lupa untuk diukur juga skalanya. Skala pada peta ini 5,7 cm untuk 40 meter. 5,7 cm. Jadi skala 5,7 cm banding 40 meter. Jika kita menggunakan kalkulator, 40 dibagi 5,7, maka akan didapatkan 7,01. Jadi kita anggap saja 1 cm mewakili 7 meter.
1 cm, 7 meter. Oke. Kemudian kita menggunakan data deep untuk membuat proyeksi ke kanan atau ke kirinya. Jadi karena deep-nya biasa gini, kita muter dia ke atas gitu. Jadi kita tarik dulu garis yang tegak lurus terhadap singkapan A. Dengan menggunakan busur kita akan mengukur dari deep-nya. Karena pada bidang A 15 derajat kita 10 15. Derajat. Pada B juga kita lakukan hal yang sama. Pertama, tarik garis lurus. Kemudian ukur. Panjang 30 derajat. 10, 20, 30. Nah, kita ukur kedalaman berapa yang ingin kita gunakan sebagai acuan. Pada bagian A, saya akan menggunakan kedalaman 1 cm. Kemudian pada bagian B, saya akan menggunakan data yang sama, yaitu 1 cm juga. Lalu plunge dan trend dapat ditentukan, yaitu kedudukannya nanti, kedudukan garis perpotongannya. Kita ambil garis perpotongan dari strike kedua singkapan tersebut, kemudian garis perpotongan antara kita tarik garis. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari garis pertemuan tersebut sepanjang 1 cm. 1 cm. 1 cm. Kita tarik garis dari sini juga. Sudut yang dibentuk antara dua garis tersebut akan menjadi plunge. Sedangkan sudut yang akan menjadi trend adalah sudut yang diukur dari arah utara hingga garis yang per titik garis pertemuan kedua titik. Jadi untuk mengukur sudut tersebut kita menggunakan busur. Sebelum itu kita perlu melakukan perpanjangan agar mudah untuk diukur menggunakan busur. Menggunakan ambil busur. Dari pengukuran dari titik sampai sini adalah sebesar 28,5 derajat karena kita memiliki ukuran ini sebesar 180 derajat,
Maka tren sama dengan 25 derajat ditambah 180 derajat. Sehingga trennya adalah 205 derajat. Kemudian plunge-nya adalah sebesar 16 derajat. Jika kita tulis kedudukan, maka 16 derajat, N 205 derajat. Untuk 3.2, pitch terhadap B. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memproyeksikan bidang yang miring tersebut menjadi lurus seperti. Jadi kita ukur terlebih dahulu berapa senti pada gambar tersebut sepanjang 2 cm, sehingga kita ukur saja 2 cm di sini. Kemudian kita tarik garis panjang sejajar dengan strike. Pitch itu akan ditarik garis dari pertemuannya hingga ke garis yang baru dibuat. Pitch diukur dari strike si B. Jadi kita ambil ke sini, kita ukur kembali menggunakan busur. Busur diarahkan ke garis yang baru dibuat dan diukur terhadap strike. Jadi 10, 20, 30, 31,5 derajat. Jadi pitch-nya adalah 31,5 derajat. Untuk kedalaman, kita akan menggunakan ketinggian pada pertemuan titik ini. Karena ini 700, ini 710, 720. Oh, tidak. Kedalaman akan kita gunakan sebagai dari trend dan plunge. Penujaman di titik Boulder Creek. Jadi kita ambil tegak lurus terhadap plunge-nya. Maaf, trend. Didapatkan panjang dari garis tegak lurus tersebut adalah 0,6 cm. Sehingga kedalaman dari pemboran adalah 0,6 dikali 7. Kita dapatkan 4,2 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pengerjaan UAS Geostruk Praktikum Geologi Struktur. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.